Kemudian sampailah di Mabes Polri. Apa sih yang menjadikan kalian saya jadi tersangka? Saya bilang, ya laporan daripada Anas Dirut Taspen. Jadi kalian pro Dirut Taspen, saya bilang. Apakah kalian sudah minta keterangan klien saya? Tidak diminta. Apakah kalian sudah meminta saksi anak-anak klien saya? Tidak ada diminta. Apakah kalian telah meminta keterangan daripada super klien saya? Tidak diminta. Apakah kalian telah meminta keterangan 3 orang yang bermain pornografi itu? Yang 5.000 pieces. Yang sama Dirut Taspen itu. Tidak dimintai keterangan. Udah kami bujuk, oh nggak mau katanya. Wah, sembarangan amat ya. Dibujuk nggak mau ya. Terus apakah kalian telah minta keterangan 29 pimpinan negara? Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3, Komisi 6. Kemudian pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Dirut BUMN, semua telah kalian minta keterangan, termasuk Direktur Jamsostek dan Direktur daripada lembaganya itu Taspen, komisaris dan sebagainya. Saya bilang tidak ada dimintai keterangan. Jadi kalian bikin saya tersangka apa? Apa dasarnya kalian bikin saya tersangka? Saya bilang begitu kan. Oh ini bang, abang menyebutkan Dirut Taspen itu punya uang 300 triliun diinvestasikan ke perempuan-perempuan itu. Oke. Saudara tahu nggak? Saya punya bukti tentang itu, saya bilang. Makanya panggil istrinya, dengarkan di situ intimidasinya. Tahu nggak saudara, istri Dirut Taspen itu diperas-peras. Saya bilang begitu. Nggak tahu kan? Panggil sini. Diperas. Didengarlah voice note-nya. Voice note daripada istri Dirut Taspen. Mereka kaget. Kami baru tahu ini bang, katanya, bahwa istri Dirut Taspen diperas-peras, dibujuk bercerai. Setelah nanti bercerai, ada orang hantar uang, berjubel-jubel uangnya. Gitu. Udah. Kemudian dibikin lagi pertanyaan. Dirut Taspen itu dengan menggunakan kewenangannya dalam tanda petik menikahi atau pacaran dengan wanita-wanita. Ketemu muslim dia muslim, ketemu Buddha Hindu, ketemu Kristen dia. Padahal agamanya Katolik gitu. Kamu tidak yakin ini? Saya bilang. Saya berikanlah video itu. Nih videonya. Dengar, saya bilang. Udah saya kasih juga yang lalu, saya bilang. Terima. Udah kamu periksa dia. Udah kamu periksa 3 orang perempuan itu. Nggak mau selama ini bang. Nggak mau bagaimana? Coba tunjukkan bukti pemeriksaannya. Saya bujuk-bujuk bang, nggak mau. Kapan nih Polri membujuk? Sejak kapan pemeriksaan dibujuk? Mana bukti pemeriksaannya? Laporan kamu paling tidak saya pengen lihat surat undangan kamu ke dia. Ya nggak ada bang. Kurang ajar kau, saya bilang. Masa dibujuk-bujuk doang? Ya coba dulu mana satu surat dulu. Saya mau lihat. Kau panggil dia, nggak mau. Saya wawancara aja mau kok. Cerita gimana? Dan sebagainya. Mana, saya bilang. Dia bilang dibujuk nggak, dia nggak mau. Pimpinan negara gimana? Dia bilang belum kirim surat. Jadi aku dasar-dasar apa kamu harus jadi tersangka? Atas dasar apa? Hanya keterangan kosasi.
Ya disebutlah pengacara Taspen. Ada namanya rekan saya juga, Yusri sama Hendra. Menurut keterangan dia itu, keterangan abang itu lah, iya keterangan dia itu kan sesuai yang didapat, dan dia pun membenarkan 300 triliun itu memang dikelola oleh si Kosasi ini. Pertanyaannya adalah, ada nggak diinvestasikan 300 triliun itu dan diinvestasikan lalu dipungut-pungut uangnya? Karena nggak mau Zerina, dicarilah perempuan lain. Oke. Bagaimana itu perempuan itu demikian juga di Taspen ini saya bilang gitu. Gimana tanggapan kamu tentang ini? Diperiksa sama dia. Jorok kan, video jorok. Itu doang, enggak selesai nih. Kita periksa katanya. Udah. Selesai sama periksa itu, kita periksa di BAP-nya, tanda tangan, kasih ke saya. Tibalah bukti-bukti ini. Bukti-bukti ini sudah dibahas di dalam BAP. Oke, diketik. Entah apa atasan-atasannya keberatan atau gimana, tiba-tiba berubah pikiran. Jam 4 sudah selesai itu. Ya bang, setelah kami pikir-pikir, untuk sementara gak kami terima dulu buktinya. Hei, saya kau jadikan tersangka lalu bukti gak kau terima? Atas dasar apa kau tidak terima? Kau sebagai apa? Saya bilang begitu. Kau penyidik bukan? Penyidik Polri. Baca penyidik. Apa artinya penyidik? Saya bilang begitu. Kemudian lagi mereka. Kami ngobrol-ngobrol sini. Ya, keputusan kami nanti kalau diminta jaksa, baru kami minta bang, hei kau, bagaimana diminta jaksa? Kau penyidik. Jaksa itu menganalisa berkas. Sembarangan kamu. Taruh itu bukti. Kenapa bukti dihindari? Rapat lagi mereka berjam-jam. Iya bang, untuk sementara kami hindari dulu katanya. Inilah Polri itu, dihindari bukti itu katanya. Udahlah, ayolah, taruhlah ini bukti di sini. Konyol kalau bukti seperti ini hilang dari kantor polisi. Ini mejanya, ini buktinya, nih. Kami tinggal di situ. Kami pergi. Kami tinggal di mejanya. Seperti itulah. Bang, artinya nggak ada hasil dari pemeriksaan abang kemarin sebagai tersangka, karena abang kan belum, nggak ada hasil. Ya hasilnya apa? Hasilnya apa? Ya dibikin saya tersangka tanpa bukti. Dipilih-pilih barang buktinya. Padahal saya bilang penyidik ini aneh. Bekerja analisis inisiatif sendiri atau karena suruhan orang lain. Mau cari berbagai wanita, ketemu muslim dia, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu dia, ketemu orang lain dia. Macam ini kesannya Nusantara banget saya bilang gitu. Ya benar kok dia muslim. Sebentar lagi si Kristen, sebentar lagi apa gitu loh. Dari situ dia menjilat-jilati film joroknya itu. Nah si wanitanya juga jilat-jilat dia punya burung gitu loh. Kenapa dia takut? Itu kan bukti. Sampai berulang kali, bayangkan dari jam 4 selesai sampai jam 9. 5 jam dia rapat. 5 jam bolak-balik rapat. Ini baru kejadian polisi takut bukti. Polisi biasanya nggak takut bukti, tapi kali ini takut. Bang, berarti ada kejanggalan bang ya dalam penetapan abang sebagai tersangka ini? Ya nggak layak jadi tersangka. Gua kan
Pokat. Advokat itu membela. Kebetulan membela ini tidak bayar. Advokat berdasarkan pasal 16 tidak bisa diperiksa. Tapi orang itu sok-sok power aja itu meriksa advokat. Saya kan advokat. Pasal 16 berlaku buat saya. Putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya dipaksa diperiksa. Dia kira saya lemah. Sekarang dia pusing. Pusing saya banget. Nah, kenapa kamu pusing? Kenapa saya bilang? Abang kan minta harus sampai ke pengadilan. Ya harus sampai lah, tapi pada berarti kamu rekayasa bukti. Harus sampai. Biar si Kosasi itu bicara dengan lugas. Bagaimana cara dia terhadap cewek-cewek ini. Apa yang dijanjikan sama dia. Enak aja kamu seperti ini, saya bilang gitu. Bang, berarti abang kan sempat bilang harus sampai ke pengadilan tuh harap-harap. Itu berarti laporan yang dari Kosasi ke abang atau abang yang sebelumnya sempat laporin Kosasi atau abang belum? Enggak, aku tidak pernah laporin Belum, Kosasi. belum. Tapi sebelum saya, Ibu Rina pernah lapor Kosasi. Tapi di SP3, dilapor lagi SP3 lagi. Video porno itu tidak dianggap oleh polisi sebagai bukti. Saya bikin lagi. Nah, juga wawancara. Saya wawancarai waktu itu perempuan itu. Dari sini saya wawancarai. Iya. Mengakui. Ngakuin. Bukti ada semua bang. Ada. Tapi abang belum laporin, kenapa bang? Belum sempat laporkan ya? Belum saya laporkan. Kenapa bang? Ya karena masih sibuk urusin yang lain. Ngurusin perdataannya di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung. Termasuk dana yang 300 triliun itu Iya. belum dilaporkan ya oleh abang sendiri ya? Iya. Baru dalam gugatan itu saya masukkan itu. Bang, mungkin langkah kedepannya untuk abang lakukan apa nih bang? Ya kita sementara masih menunggu dulu. Apakah diperiksa 3 orang wanita? Apa diperiksa klien saya, anak-anak klien saya, supirnya, dan 29 lembaga itu. Saya minta kau periksa, saya bilang. Ada upaya bang agar status tersangkanya? Nah, saya Enggak. bangga sekali tersangka. Dari dulu kan saya sering tersangka. Tersangka saya udah berulang kali di Polda Metro Jaya. Tersangka saya. Dilapor sama yang itu. Yang Nggak gencar artinya, maksudnya nggak Nggak gentar merasa bang. takut gitu bang ya? Atau enggak ada takut saya tersangka. Kenapa bang? Mungkin Ya karena nggak ada kesalahan. Dibawa ke pengadilan juga silakan. Kemarin saya dilapor juga tersangka. Karena saya lapor Polri tidak berani menerima laporan saya dilapor balik. Tersangka. Yang menjadikan tersangka itu juga stres. Dibujuk malam-malam saya ketemu sama dia. Bang, jangan senggol-senggol lah penguasa itu bang. Carilah perkara lain, perkara tanah. Ya, enak aja lu kau ngatur-ngatur saya. Masa dia merekayasa bukti? Saya bilang gitu. Nah, terus dengan kasus ini seperti apa bang? Kan artinya tadi abang bilang nggak sewajarnya, maksudnya janggal penetapan tersangka abang. Abang akan ada langkah untuk para Penyidik. penyidik yang membuat status abang. Ya saya bilang, saya berikan dulu dia kepusingan. Kau pusing, usahakan lah kau bagaimana supaya tidak pusing. Kau sudah tahu saya kan, berani kau bikin saya tersangka, tanggung jawabkan. Saya belum mau memperperdagangkan kau. Bagaimana caranya sampai ini ke pengadilan, saya bilang. Saya trust dia. Minta keterangan klien saya, minta supirnya, minta anak buahnya. Minta keterangan 3 orang perempuan yang di situ sama dia itu. Bagaimana 3 orang perempuan itu mencium-cium alat kelamin dia.
Bagaimana dia mencium-cium perempuan itu. Bagaimana apa itu salon kuku bisa bikin apa namanya itu podcast di situ. Dia memberikan kue. Videonya udah saya kasih kamu, saya bilang. Pura-pura, jangan kau pura-pura bego, saya bilang. Saya kirimin sama kau videonya kok bilang tidak tahu, saya bilang. Habis itu 29 negara. Dan saya bilang, apa sih arti lembaga negara ini? Presiden bilang, apa namanya? Apa sih presiden itu? Enggak. Yang revolusi mental ya? Iya. Revolusi mental. Apa itu arti revolusi mental? Jangan cuma semboyan-semboyan. Terus BUMN, Hector bilang apa? Akhlak kan? Apa itu akhlak itu? Saya minta supaya Hector itu diperiksa. Benar nggak kau jadi wapres? Kalau kau jadi kemen wapres, pecat ini. Atau kau jadi wapres, saya umumkan. Enak aja, saya tersangka, saya bilang begitu. Udah stres dia.